Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia bersama saya Rohmatus Sholaha. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, asal bahasa Indonesia. Asal bahasa Indonesia merupakan bahasa perhubungan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sejak abad ke-7 Masehi sebagai bahasa perhubungan, kebudayaan, perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Indonesia resmi digunakan setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Peresmiannya bermakna politis untuk mencapai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Terkait perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, terdapat rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia. Di antaranya, 1. Abad bahasa Indonesia abad 7 sampai 9. Pada awal kejayaan Sriwijaya, di pusat kota berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang digunakan pada masa itu adalah bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu kuno. Bukti yang memperkuat pendapat tersebut adalah didasarkan pada temuan prasasti-prasasti bersejarah di berbagai tempat di Nusantara yang bertuliskan bahasa Melayu kuno. Di antaranya, 1. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi. 2. Prasasti Talang Tuwo di Palembang tahun 684 Masehi. Dan 3. Prasasti Kota Kapur di Bangka bagian barat tahun 686 Masehi. Yang kedua, bahasa Indonesia abad ke-14 sampai ke-16. Pada abad ini, perkembangan bahasa Melayu sudah dipengaruhi oleh masuknya unsur-unsur dari bahasa lain, seperti bahasa Tamil, Parsi, ataupun bahasa Arab. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya sebuah batu nisan dengan aksara Palawa bertahun 1380 Masehi pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasai di Minyak Tujoh, Aceh, di mana terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab. 3. Bahasa Indonesia abad ke-17 sampai abad ke-18. Dalam dua abad ini, yaitu abad 17 sampai dengan 18, terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya dan pengembangan kembali kejayaan yang pernah dicapai pada abad sebelumnya, terutama di bidang kesusastraan yang sempat musnah akibat penguasaan Portugis pada tahun 1511. Pada abad ini muncul karya-karya sastra Melayu yang hingga kini masih dapat kita baca. Satu di antara karya sastra penting itu adalah buku Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Muhammad Srilanang. 4. Bahasa Indonesia abad ke-19. Pada abad ini terjadi pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda yang menyebabkan terpolarisasinya perkembangan bahasa Melayu dalam dua wilayah kekuasaan yang berbeda. Satu berkembang di Semenanjung Malaya yang terletak di Johor, sedangkan yang satu lagi berpusat di Riau, yaitu yang terletak di Riau Lingga. Bahasa Melayu yang berkembang di Riau dipelopori oleh Raja Ali Haji yang telah meletakkan dasar-dasar pokok pembinaan sehingga bahasa di wilayah tersebut disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Nah, bahasa Melayu tinggi inilah yang menjadi acuan di wilayah yang lebih luas di Nusantara, kemudian menjadi dasar dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia abad 20. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Faktor penyebab peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yaitu adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi hasrat yang kuat untuk merdeka
dengan dipelopori adanya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana salah satu hasilnya menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Yang keenam, bahasa Indonesia abad ke-21. Terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21, terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan secara berurut, yakni Kongres Bahasa Indonesia ke-8, 9, dan 10 yang bertempat di Jakarta. Pada Kongres ke-10 terdapat sebanyak 33 rekomendasi tentang bahasa Indonesia yang berintikan kepada harapan agar pemerintah benar-benar berperan pada kegiatan penelitian dalam peningkatan dan pemantapan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa yang mantap di kancah internasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang memungkinkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Melayu adalah lingua franca. Apa itu lingua franca? Lingua franca yakni bahasa perhubungan antar etnis di Indonesia. Yang kedua, memiliki penyebaran yang sangat luas, melampaui batas wilayah bahasa lain. Yang ketiga, masih berkerabat dengan bahasa Nusantara lain. Keempat, mempunyai sistem yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Yang kelima, faktor psikologis, adanya kerelaan dari penutur bahasa lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Yang keenam, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, pengaruh bahasa daerah. Dari data Language Atlas of the Pacific Area tahun 1983 menunjukkan bahasa daerah di Indonesia ada 280 bahasa, memungkinkan sebagian besar penduduk Indonesia menjadi dwibahasawan, yaitu selain menggunakan bahasa daerah, juga menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan tertentu yang lebih luas. Nah, bahasa yang digunakan oleh para dwibahasawan akan menimbulkan kontak bahasa. Nah, pada saat kontak bahasa, bahasa yang satu dengan bahasa yang satu akan mempengaruhi bahasa yang lain sehingga menimbulkan perubahan bahasa yang bersangkutan. Selanjutnya, pengaruh ini bisa terjadi pada semua tatanan kebahasaan. Positifnya, unsur yang masuk bisa memperkaya bahasa yang bersangkutan, tetapi negatifnya, unsur yang tidak diperlukan bisa mengganggu sistem bahasa yang dipengaruhinya. Pengaruh bahasa daerah yang suka dihindari karena lidah penutur yang terbentuk sejak kecil. Contoh, misalkan orang Jawa sering mengucapkan kata yang berawalan bunyi B, D, G, dan J dengan penasalan di depannya, misalkan Bandung, Delhi, ataupun Jambi. Selain pengaruh bahasa daerah, bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh pengaruh bahasa asing. Beberapa bahasa asing yang turut mempengaruhi dan mewarnai bahasa di Indonesia antara lain bahasa Sanskerta, Tamil, Parsi, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Unsur dari bahasa Sanskerta cukup luas, terutama berkaitan dengan masalah keagamaan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Selain itu, bahasa Arab juga cukup dominan memberikan sumbangan kebahasaan di Indonesia, tentunya disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Ya, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.